Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu teori ekonomi makro Islam, yaitu Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Perkenalkan, nama saya Karimatun Nisa dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Syarifuddin. Pada pertemuan kali ini, saya akan menanggapi video dengan tema ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau disebut juga dengan ekonomi tiga sektor. Sebelum kita mempelajari video ini, mungkin yang akan menjadi pertanyaan kita itu, apa sih ekonomi tiga sektor itu, atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah? Nah, di sini saya akan menanggapi pengertian ekonomi tiga sektor. Pengertian ekonomi tiga sektor itu sendiri yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketika dua sektor itu hanya rumah industri atau rumah tangga, namun di ekonomi tiga sektor ini, di mana perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen. Kemudian siklus perekonomian tiga sektor, ada perusahaan, ada pemerintah, dan juga ada rumah tangga. Di tiga-tiganya ini bisa juga pengeluaran dan juga bisa pendapatan. Perusahaan itu akan ada pengeluaran kepada pemerintah, yaitu berupa pajak, baik pajak penghasilan atau pajak perusahaan. Pengeluaran perusahaan itu kepada rumah tangga bisa berupa gaji atau upah, atau bisa membayar sewa atau bunga gitu. Dimana kalau bunga itu rumah tangga itu investasi kepada perusahaan, dan perusahaan itu bagi hasil dengan rumah tangga. Jika perusahaan kerjasama dengan rumah tangga dan perusahaan mendapatkan laba, maka sebagian keuntungannya diberikan kepada rumah tangga. Selanjutnya, adanya campur tangan menimbulkan dua perubahan penting. Ekonomi dua sektor ini ketika berubah menjadi tiga sektor akan ada perubahan penting. Yang pertama itu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dari rumah tangga. Itu maksudnya perubahan itu akan mempengaruhi karena kalau ekonomi dua sektor itu tidak mengeluarkan pajak gitu. Terus yang kedua itu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Maksudnya itu ya, pemerintah itu akan memiliki pendapatan dengan mengambil pajak dari industri, mempunyai kekayaan. Gini, setelah punya kekayaan ya, jika sudah punya kekayaan maka akan membelanjakan kembali dan pembelanjaan akan meningkat seperti itu. Kemudian aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapat. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah itu merupakan pendapatan pemerintah. Jadi industri atau rumah tangga bayar pajak kepada pemerintah, maka itu akan dijadikan pendapatan oleh pemerintah. Kemudian pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pemberian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Nah, ketika pemerintah itu belanja kepada perusahaan dari hasil industri, berarti akan menjadi pendapatan ke industri itu. Itu sangat berbeda dengan ekonomi dua sektor. Kemudian pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama itu ditabung. Jika punya uang lebih dari yang dibutuhkan, maka uang itu ditabung. Yang kedua itu membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Jika pendapatan nasional itu Y sama dengan C ditambah S ditambah
T. Syarat keseimbangan itu penawaran agregat harus sama dengan agregat demand, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G. Itu sama dengan C ditambah S ditambah T. Kemudian ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya itu ya, pemerintah mewajibkan kepada setiap industri bahwa wajib membayar 2,5%. Itu contoh ya, semisal. Terus yang kedua itu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini bebannya dapat dipindahkan ke orang lain. Contohnya itu ya, ketika kita beli baju, maka perusahaan dikenakan pajak kepada pemerintah. Akan tetapi, pajak itu diberikan kepada kita, selaku kita sebagai konsumen. Maka secara tidak langsung kita membayar pajak gitu. Kemudian itu ada juga bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama itu pajak regresif, yaitu pajak turun ketika pendapatannya itu naik. Yang kedua itu pajak proporsional. Pajak itu tetap untuk berapapun tingkat pendapatan gitu. Yang ketiga itu pajak progresif. Pajak itu naik ketika pendapatannya itu juga naik. Nah, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, pajak akan menurunkan pendapatan sejumlah tabungan. Mungkin cukup sekian penjelasan ekonomi 3 sektor, yang dimana ada perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Dan beda dengan ekonomi 2 sektor, yang industri cuma rumah tangga. Perusahaan itu sebagai produsen, dan pemerintah sebagai konsumen, juga perusahaan sebagai konsumen. Semoga tanggapan yang dapat saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.